Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami di kajian Ustadz Agung Cahyadi Menjawab yang tentunya diselenggarakan oleh DEKI, Dompet Al-Quran Indonesia, lembaga amil zakat resmi di bawah naungan Kementerian Agama dan Basis Republik Indonesia yang mengelola dana zakat, infak, sedekah ataupun juga wakaf. Tentunya bagi Bapak Ibu yang ingin zakat, infak, sedekah, wakaf dan bisa melalui lembaga kami, lembaga resmi DEKI, Dompet Al-Quran Indonesia. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, Afwan, izin bertanya Ustadz, saya baru sadar kalau selama ini bacaan tahiyat saya salah. Seharusnya membaca Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, tetapi saya membaca Assalamu alayna ya ibadillah sholihin. Bagaimana hukum dan solusinya Ustadz? Mungkin setelah bertahun-tahun baru jadi itu memang kesalahan fatal juga karena artinya beda nanti. Namun begini, dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, Baihaqi dijelaskan Nabi bersabda, innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mustaqrihu ali. Kata Nabi SAW, Allah itu memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya karena disebabkan salah, nggak tahu, ya, nggak tahu atau karena kesalahan, atau karena lupa. Nggak tahu, lupa, dan karena terpaksa. Nah itu tadi kan nggak tahu kan. Nah itu insya Allah termaafkan. Cuman orang nggak boleh nggak tahu terus, jangan mencari. Nah ini udah mencari tahu, udah benar, berarti yang lama insya Allah dimaafkan. Dan selanjutnya nggak boleh diulang lagi. Nggak masalah, insya Allah. Nggak masalah ya. Jadi memang karena dia sebelumnya nggak tahu, insya Allah diampuni dosanya. Insya Allah diampuni. Sesuai dengan hadis. Bahkan dosa besar pun kadang-kadang juga begitu. Contohnya riba. Riba kan besar sekali. Orang mencari dari rentenir, dari banker, dari pegawai yang merentenkan uang, itu kalau nggak tahu, kemudian tahu, yang lalu hal baginya. Nah, tahu dong, semuanya harus ditinggalkan. Nah, tadi kan kesalahan tadi insya Allah termaafkan, dan kedepannya harus meninggalkan yang salah-salah itu untuk mengganti yang benar. Oke, berarti artinya ya kita harus terus berusaha mencari tahu kebenaran. Ya, jadi orang itu nggak boleh nggak tahu terus, biarkan maafkan, juga harus mencari tahu. Harus mencari tahu kebenaran. Jadi bagi Bapak Ibu yang tadi bertanya ya tentang bacaan tahiyatnya yang salah, bisa diperbaiki. Bahkan mungkin bukan hanya bacaan tahiyat ya, bacaan yang salat secara keseluruhan ya Ustadz ya, ataupun tata ibadah, cara ibadah yang keseluruhan, baik sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, kita harus mencari tahu yang sebetulnya, yang benarnya seperti apa. Karena teknis ibadah sholat dan juga haji itu teknisnya sangat rinci ya. Karena kita harus cuma belajar. Karena banyak kita jumpai banyak gerakan salah, jamaah salah itu banyak, ini harus belajar benar. Nggak tahu, ketahuan maaf, tapi harus mencari tahu, nggak boleh mengandalkan nggak tahu saja itu. Kalau ini di sholat kan ada yang mungkin Allahumma sholli ala Muhammad, ada yang mungkin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah ini apakah ada perbedaan? Jadi yang Nabi pernah contohkan adalah tanpa Sayyidina. Cuman kata Sayyidina itu sebuah kalimat yang Nabi sendiri memakainya. Hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi, ana sayyidu, saya itu sayyidnya keturunan Adam. Nabi mengatakan kepada Hasan Husain, anakku ini sayyidnya penduduk surga nanti. Ketika Umar ketemu Abu Bakar dan juga Bilal mengatakan, Abu Bakar sayyiduna, a'taqa sayyidana, Abu Bakar sayyid kita dan membebaskan sayyid kita. Jadi kan sayyid itu biasa dipakai, maka nggak masalah. Nggak masalah dipakai. Ya, bisa ini ya, pilihan ya. Cuman kalau Nabi nggak pernah mencontohkan itu. Nanti kalau milih yang milih contoh Nabi lebih bagus itu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ketika kita mungkin sholat ya, Ustadz ya, untuk pelaksanaannya ataupun juga bacaan saat laksanakan sholat. Oke, mudah-mudahan menjawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.